kelihatan. Kameranya dihidupkan, jangan dimatikan. Biar kelihatan. Rina Astuti atau tiluan? Subhanallah. Seuran, Bapak. Seuran. Oke. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ba'du. Maka kuliah kita adalah filsafat pendidikan. Oke. Saya akan mengingatkan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ini materinya banyak, saya beritahu dari sekarang ya. Materinya banyak, kalau seandainya kesulitan, caranya mudah, tinggal baca saja, gitu. Ya. Bentar. Saya lihatkan ya. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Saya sudah share, kelihatan ya? Kelihatan, Baik. Pak. Materi pertama kita akan membahas tentang manusia dalam perspektif Islam, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Materinya tentang hakikat manusia, peranan manusia, potensi dasar manusia, analisa tentang manusia dalam perspektif Islam, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, manusia menurut pandangan ilmu pengetahuan, dan manusia dalam dimensi antropologis, sosiologis, teologis, dan pedagogis. Pedagogis itu adalah ilmu pendidikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Lanjut? Lanjut. Yang kedua, tentang filsafat pendidikan Islam. Kenapa kita harus bawakan nama Islamnya? Karena Islam itu adalah agama yang sama-sama kita ketahui di kampus ini. Ya. Oke. Baik. Dalam pertemuan kedua ini kita akan bicara tentang pengertian filsafat, filsafat pendidikan filsafat, dan filsafat pendidikan Islam. Beda ya, filsafat pendidikan itu mengambilnya dari Barat, sementara filsafat pendidikan Islam itu mengambilnya dari Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam, IPI ya, IPI ilmu pendidikan Islam, ada istilah tarbiyah, ada istilah ta'lim, ada istilah ta'dib. Dasar ilmu pendidikan Islam, macam-macam dasar pendidikan Islam, dan fungsi pendidikan Islam. Selanjutnya, pertemuan ketiga, kita akan berbicara tentang konsep ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi yaitu berbicara tentang sesuatu yang ada. Apapun yang ada, yang kelihatan, yang dapat dirasakan oleh panca indera, kemudian direnungkan, dipikirkan secara deduktif, maka menjadi sebuah pendekatan ontologis. Ini salah satu aliran dalam filsafat. Oke. Dari istilah ontologi ini, kemudian Anda akan memahami filsafat. Apa itu ontologi? Nanti dicari. Hubungan ontologi dan filsafat pendidikan apa? Ontologi filsafat pendidikan menurut beberapa aliran. Ada aliran pandangan ontologi progresivisme, esensialisme, perennialisme, rekonstruksionisme, dan ruang lingkup kajian ontologi dalam pendidikan Islam. Hakikat pendidikan dalam ilmu pendidikan Islam. Tadi sudah ya, di atas tadi, tapi kita akan bicara lagi tentang hakikat. Nanti bicara masalah hakikat juga, itu yang saya katakan, apa yang ada, hakikat, ya, yang hak, yang kelihatan, yang nampak. Hakikat tujuan pendidikan Islam, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, baik pendidik ataupun peserta didik, dan
hakikat kurikulum pendidikan Islam. Pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang epistemologi. Nah, mana tadi? Nah, ini dia. Epistemologi adalah luaran daripada ontologi. Jadi setelah merenung, setelah melihat yang ada, maka muncullah sebuah manifestasi, sebuah luaran, sebuah kajian, sebuah yang baru berupa epistemologi, salah satu aliran juga dalam filsafat. Nanti kita akan mengenal apa itu epistemologi pendidikan. Gampangannya disebut dengan metode pencarian ilmu. Epistemologi itu ya. Metodologi. Nah, epistemologi pendidikan itu apa saja? Kemudian model pemikiran epistemologi keilmuan itu adalah model berpikir bayani. Bayani itu yang jelas ya, yang kelihatan. Burhani, burhani itu merupakan pembuktian, dan irfani. Irfani itu dengan ilmu pengetahuan. Apa itu? Nanti kita baca dan ada rujukannya. Kemudian yang ketiga, sistem epistemologi pendidikan, pembaharuan epistemologi pendidikan Islam, upaya membangun epistemologi dan pengaruh pendidikan Barat terhadap pendidikan Islam. Kenapa saya bahas tentang pengaruh pendidikan Barat terhadap Islam? Jadi mustahil kita sebagai orang Islam, halo? Halo? Halo, Ya, Pak. Iya. Iya, halo Pak. Pak. Iya, itu dah, itunya apa? Wajahnya nggak pada kelihatan, cuma Siti Sarah Azhari aja yang kelihatan. Yang lain pada kemana ini? Oke. Hadir Pak. Oke, jadi begini. Bagaimana Anda mempelajari sebuah ilmu pengetahuan berdasarkan Islam, sementara Anda masih meyakini bahwa semua manusia ini tercipta dari kera. Asal-usul manusia itu dari kera. Kita mempelajari tentang Pithecanthropus erectus, kita mempelajari tentang Homo soloensis, gitu kan? Kenapa kita pelajari itu gitu? Manusia kera, sementara dalam Islam jelas manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, itu kan ada pengaruh dari Barat yang masuk ke dalam pendidikan Islam. Oke, kita lanjut lagi ya, biar nanti langsung langsung bisa dicerna secara menyeluruh. Yang kelima, kemudian kita akan mempelajari tentang konsep aksiologi. Tadi ontologi yang ada, epistemologi itu tentang hakikat, bagaimana metodologi untuk pencapaian ilmu pengetahuan, dan aksiologi itu adalah pemanfaatannya, makna dari sebuah ilmu pengetahuan atau nilai yang terkandung dalam filsafat pendidikan. Maka beberapa konsep yang akan kita pelajari adalah nilai dalam pendidikan Islam, nilai secara umum, nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai, macam-macam nilai-nilai pendidikan Islam seperti nilai akidah, bukan nilai itu angka ya, nilainya berapa, B, C, bukan itu. Tapi nilai di sini ada makna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berfaidah, memberikan sebuah fungsi. Nah, nilai menurut beberapa ahli, ada nilai dalam pendidikan menurut kaum idealis, ada menurut kelompok realis, ada menurut kelompok pragmatis, dan nilai dalam pendidikan Islam. Kemudian karakteristik dan tingkatan nilai, jenis nilai aksiologis sebagai cabang ilmu filsafat, dan etika dan pendidikan, dan estetika dan pendidikan. Etika itu ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Ini baik, ini buruk, itu disentuh atau dilihat dari pandangan etika. Sementara estetika itu bicara tentang masalah indah atau tidak indah. Bicara masalah seni, biasanya estetika itu. Oke. Tapi kalau bicara kembali lagi kepada epistemologi, maka Anda akan berbicara tentang logika. Logika itu bicara benar atau salah. Ada tiga ya, ada logika, estetika, dan etika. Kalau logika itu benar salah, etika itu baik ataupun tidak baik, kemudian estetika itu indah atau tidak indah. Selanjutnya, pertemuan ketujuh tentang teori aliran filsafat berkaitan dengan sumber daya manusia. Ada aliran idealisme, teori rasionalisme, realisme, pragmatisme, eksperimentalisme, dan eksistensialisme. Ya. Nanti tinggal dibaca aja. Mudah itu kalau Anda baca bisa paham. Aliran lain dalam filsafat pendidikan, ada konsep aliran progresivisme, ya, progresif, maju terus. Ada konsep pendidikan esensialisme yang
mengutamakan esensi, substansi, inti. Kemudian konsep aliran perennialisme. Perennialisme itu adalah yang baku. Gitu. Kemudian aliran rekonstruksionisme. Dia selalu membuat perubahan-perubahan dan pembangunan-pembangunan demi kemajuan. Mirip dengan aliran progresivisme. Nanti tinggal dibaca saja ya. Kemudian kita mulai lanjut lagi pada pertemuan 8 tentang asal muasal pedagogi. Pedagogi itu adalah ilmu pendidikan, pedagogik ya. Pendidikan sebagai seni, teori pendidikan sebagai formula itu rumus untuk seni mendidik, menginformasikan dan menginspirasi pendidik, dominasi sudut pandang normatif. Nah, bicara tentang normatif, bicara tentang hukum, bicara tentang undang-undang, peraturan yang mendominasi unsur-unsur pendidikan. Kemudian unsur-unsur pedagogi tradisional, ada pendidikan secara tradisional, mungkin masuk diantaranya adalah pesantren. Kemudian ketidakpuasan dan kritik, ini juga masuk dalam asal muasal pedagogi. Dan yang terakhir adalah konsep ilmu pengetahuan modern sebagai standar pedagogi. Jadi pedagogi itu selalu bergandengan dengan ilmu pengetahuan. Semakin modern, semakin baru, semakin maju, maka pedagogi semakin maju. Pertemuan ke-9 kita akan bicara tentang 3 kelas teori. 3 teori pendidikan, yaitu ilmu pendidikan, filsafat, pendidikan, pedagogi praktis. Ya, pedagogi praktis ya pedagogi ilmu pendidikan. Di antaranya yang akan dibahas adalah pedagogi campuran, spesialisasi itu keilmuan ya, ilmu IPA, IPS gitu ya. Kemudian masalah-masalah terminologis, pentingnya praktis perjanjian tentang penggunaan. Nah, kan ini bicara tentang pedagogi praktis ya, ada namanya perjanjian. Kemudian diferensiasi atau perbedaan sistem pernyataan pedagogis daripada klasifikasi pendidik. Nanti dibaca itu. Kemudian sistem pernyataan kebenaran dan utilitas sosial. Utilitas itu adalah pemanfaatan, ya, manfaat sosial. Itu 3 kelas teori. Dan terakhir kita akan bicara tentang ini, historiografi. Ini yang ke-10. Sejarah pendidikan. Fazwar, Fazwar. Ini. Kenapa Fazwar? Udah saya mute ya. Oke. Historiografi pendidikan, sejarah pendidikan dan sejarah pemikiran pedagogis, peran khusus sejarah ilmu pendidikan, multiplisitas dan saling ketergantungan dari fenomena pendidikan masa lalu, bahaya berkembang menjadi riset sosialisasi sejarah, konsep aksi pendidikan sebagai pedoman, pendidikan tidak langsung, historiografi sekolah, sejarah tahayul pedagogis. Jadi dalam pedagogis juga ada tahayul, gitu ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jangan terlalu banyak jajan di sekolah, nanti jadi belet. Nah itu tahayul pedagogis. Padahal unsur nutrisi makanan itu penting gitu ya dalam meningkatkan pendidikan. Oke, kemudian saya bahas sedikit tentang referensi utama. Ini ada sekitar 4, 6, 8, 10. Ada 10 bahan kajian utama ya. Yang pertama yaitu dasar-dasar pokok pendidikan, terjemahan dari Bustami Ghani, karangan Muhammad Atiyah Al-Barashi. Kemudian bukunya Umar Al-Tomi Al-Syaibani, Filsafat Pendidikan Islam, diterjemahkan oleh Hasan Langgulung. Kemudian Filsafat Pendidikan Islam oleh Zuhairini. Kemudian Filsafat Pendidikan Islam oleh Abu Dinata. Ade Marimba, pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian Theodore Bernard, Philosophy of Education and Cultural Perspective. Kemudian Modern Philosophy of Education. Kemudian Filsafat Pendidikan, Sistem Metode, Imam Barnadi. Kemudian Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila oleh Muhammad Nur Syam. Dan terakhir adalah Philosophy of Educational Knowledge. Nanti saya kirim yang ada e-booknya, saya bagikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Ayo tanya tuh. Silakan jika ada yang mau bertanya. Saripudin lagi kemana tuh? Naik motor? Ayo tuh nanya.
malu bertanya, sesat di jalan. Syarifudin tadi di jalan, tersesat. Yang pasti mengawang-awang apa yang Anda perdengarkan tadi, materinya memang cukup banyak. Karena ini adalah materi yang paling sulit dalam kuliah pendidikan. Dari 1 sampai 100 mata kuliah, yang paling sulit adalah mata kuliah filsafat pendidikan. Anda dapat nilai B aja udah jago. Kenapa? Karena ada 3 sisi yang perlu Anda lihat. Sisi pendidik, sisi peserta didik, dan sisi ilmu pengetahuan. Ada 3 hal yang perlu Anda bicarakan dalam filsafat ilmu pendidikan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Boleh? Ketua kelasnya siapa di sini? Kelas A siapa ketua kelasnya? Rehan, Pak. Mana Rehan? Nggak masuk deh. Halo? Ini Pak saya. Nah, atuh hurungkeun Rehan. Oke.